seperti itu. Tetapi saya akan menceritakan saja, dan mungkin teman-teman saya akan sedikit bercerita kepada teman sedikit kejanggalan tentang kasus yang terjadi di Subang. Wah, ngeri nih akan. Tetapi teman Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Sulis. Priye kabare? Alhamdulillah, kabare apik. Alhamdulillah. Ini kalau berteman dengan orang Jawa harus bisa bahasa Jawa. Iya, saya sih sikit-sikit sih iso, Mas. Jadi Mas jangan apa ya? Kalau sampean ngomong Jawa saya iso. Iso. Jangan-jangan bisanya iso karo ora. Kagak lah, bisa. Nanti bisa dites, coba aja ngomong Jawa sama saya. Tapi untuk sekarang kita nggak mau bahas masalah itu nih, jangan. Ya. Jadi gini, kita langsung saja nih ke pokok materi nih. Jadi sekarang ini lagi gencar nih, lagi gencar di media sosial ya tentunya. Ada dari pihak keluarga ini yang marah-marah gitu, Pak. Kayak bisa dibilang marah, ya marah mungkin geram gitu ya. Dan mungkin ini juga terancam bagi kita nih sebagai seorang YouTuber yang menyuarakan kasus Subang ini. Ya. Itu. Nah, kita bisa sebut saja ya, beliau ini adalah seorang keluarga dekat korban, gitu kan. Nah, beliau ini marah-marah, katanya ABCD lah, segala macam lah, banyak orang yang menyudutkan dia, kita ini menggiring opini ke dia gitu. Jadi marah-marah gitu. Nah, tanggapannya gimana ini untuk Pak Heri nih? Nah, kalau menurut saya ya kan, yang pertama kita juga nih sebagai YouTuber. Betul. Harus dibahas juga bahwa Mas juga kan tahu ya, bahwa saat ini itu kita juga sering melakukan koordinasi. Dalam hal ini dengan Pak Taupan juga dari ATS Laupom dan rekan kita juga sering melakukan koordinasi ya. Betul. Untuk bagaimana kita juga banyak belajar tentang terkait peraturan. Ya. Apa saja sih yang memang harus kita pegang terkait aturan yang bisa dijadikan dasar bagi kita untuk bagaimana kita berbicara atau memberitakan sesuatu, kan seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita selalu mendapatkan bimbingan dan arahannya ya tentunya. Jadi kita yakin dengan apa yang kita berikan atau sampaikan di media itu sebetulnya sudah betul-betul kita filter. Kita matangkan gitu. Kita matangkan, jadi tidak begitu saja. Nah, adapun terkait apa tadi ada yang marah atau menyampaikan ada bahasa misalkan melaporkan atau itu, kalau secara pribadi saya tidak terlalu mempersoalkan. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan itu keluar dari pihak keluarga korban. Betul. Alasannya kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa yang mendapatkan musibah atas meninggalnya dua orang perempuan ini, yaitu antara seorang ibu dan anaknya ini, yang paling sakit itu pasti adalah keluarga. Betul. Nah, keluarga di sini, apakah itu suaminya, apakah itu anaknya, terus kerabatnya, orang-orang yang terdekat, itu adalah orang yang paling merasakan kesedihan atas kepergian dua sosok
wanita yang bisa dikatakan ini pujaan hati. Siapa yang tidak sayang sama istri dan siapa yang tidak sayang sama anak. Jadi apabila misalkan ada obrolan atau ada sesuatu yang disampaikan dari pihak keluarga kepada media, misalkan marah atau bagaimana, ya menurut pendapat saya itu merupakan hal yang wajar, ya kan? Ya. Nah, jadi, tapi gini nih. ya. Maaf saya potong ya. Ya. Jadi kalau nih saya mau gini, saya nanyanya gini. Anggaplah ini itu terjadi pada Pak Heri gitu. Hal seperti ini, marah-marah seperti ini wajar nggak sih gitu? Kalau menurut Pak Heri nih, kalau ini saya nanyanya pendapat pribadi nih, pendapat pribadi Pak Heri nih. Seandainya nih kejadian ini, tragedi ini menimpa Pak Heri nih, walaupun ya amit-amit ya, jangan sampai gitu ya. Tapi itu gimana kalau Pak Heri yang di situasi atau di kondisi seperti itu wajar nggak gitu, marah-marah kayak gitu? Marah-marah terus menyudutkan, disudutkan gitu, maksudnya marah-marah. Menyudutkan YouTuber gitu, atau yang memberitakan. Kalau berbicara kepada saya pribadi, kalau untuk saya tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama kan kita ketahui ya Mas ya, bahwa ada sebuah statement yang disampaikan oleh Ibu Kapolres pada saat itu. Betul. Intinya bahwa diduga, ini diduga dulu nih, diduga, dan tentunya ada pernyataan seperti ini juga yang namanya kepolisian. Itu hasil penyidikan dan penyelidikan tentunya. Betul, makanya keluar statement bahwa diduga yang kasus ini diduga itu yang melakukan orang terdekat. Betul. Nah, karena ada sebuah statement dan itu keluarnya dari pihak kepolisian, jadi wajar kalau masyarakat ini terkait opini ya. Terkait opini bahwa orang terdekat itu kan banyak. Betul. Ini kan bahasanya secara umum. Betul. Tidak spesifik ya kan? Tidak ditujukan kepada seseorang. Nah, karena pihak kepolisian yang berbicara, oleh karena itu banyak sekali yang mungkin saya rasa merasa disudutkan. Karena Danu saja kan kita ketahui pernah contohnya ya, misalkan sering apa yang dicontoh, apa yang misalkan Danu dimintai misalkan oleh kuasa hukum Pak Rohman meminta Danu untuk ditetapkan misalkan, atau yang menyangka kepada Danu, kan Danu juga sebenarnya dia hanya bisa menahan saja ya. Saya kasih pemahaman bahwa kamu itu jangan marah, jangan kayak gimana, kamu itu harus bersabar, biarkanlah saja polisi bekerja dulu, itu kan baru berasumsi, kan seperti itu. Jadi Danu juga sebenarnya ya kalau yang namanya manusia sama lah, punya kekesalan. Seperti itu. Kalau secara pribadi ya saya seneng aja banyak yang mengawal agar kasus ini bisa tidak tenggelam lah. Ya, tapi gini nih, statement Ibu Kapolres ini membuat publik ini jadi, ini mohon maaf dulu sebelumnya ya, membuat publik ini menjadi pikirannya itu menuju ke situ loh, menuju ke keluarga gitu kan, karena beliau ngomongnya awal tuh kayak gitu kan, ngomongnya kalau masalah gini sih, kan udah tahu cluenya, pintu nggak dirusak, nggak ada barang yang hilang, gitu kan. Emang walaupun nggak ngomong gitu kan, ya tentu saja orang terdekat kan gitu kan. Apakah kalau kayak gini gimana nih? Kalau menurut pendapat Pak Heri nih, salah apa enggak sih gitu? Kalau menurut pendapat saya tidak menyalahkan sebuah statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut, dalam hal ini Ibu Sumarni, AKBP Sumarni sebagai Kapolres Subang. Kenapa? Karena beliau itu menyampaikan hal seperti itu tentunya mempunyai alasan, yaitu tadi berdasarkan penyidikan dan penyelidikan. Ya, itu kan. Akan tetapi kita juga akan tidak menyangka bahwa kasus ini akan
berlarut-larut seperti ini ya. Betul, betul, betul. Dan kalau seandainya tidak berlarut, otomatis dari pernyataan sebuah itu akan dikerucutkan. Iya, Ya kan? iya. Misalkan berbicara tentang keluarga kan banyak. Dikerucutkan. Tapi kan dikerucutkan itu sendiri juga tentunya harus melakukan pendalaman lagi kan. Iya. Tapi sampai saat ini makanya sampai saat ini belum terungkap karena memang belum bisa mengkerucut ke sana karena memang perlu cukup bukti untuk bisa menunjuk kepada seseorang. Makanya kalau bahasanya seperti itu kan bahasanya secara umum. Jadi saya tidak terlalu menyalahkan sih. Seperti itu. Iya. Jadi ya sebenarnya sih kalau menurut saya juga wajar sih kalau publik ini, netizen ini, masyarakat ini seolah-olah ini nuduh gitu loh. Nuduh keluarganya gitu kan. Ya karena emang dari awal udah diasupin kayak gitu kan. Udah ngomong gini, ini tuh gini, ya gimana orang nggak itu kan. Jadi saya juga nggak menyalahkan kayak pihak keluarga lah ya, yang sekarang disudutkan juga gitu kan, yang marah-marah, yang disudutkan ya wajar saja gitu kan, ya wajar itu. Kalau kan itu kan untungnya orang tua. Coba kalau saya mau pasti marah-marah, bukan marah-marah lagi gitu kan. Karena masih jiwanya jiwa muda gitu kan, belum bisa mengontrol emosi kan kayak gitu. Iya. Ya intinya jadi kalau misalkan ada, menurut pendapat saya ada kemarahan seperti itu, kenapa saya mengatakan wajarnya? Yang namanya juga orang tua kan, misalkan ya atau keluarga sedih. Bagaimana tidak dapat dibayangkan oleh saya. Jadi kalau misalkan pada saat berbicara depan kamera terus sedikit tidak terkontrol ya wajar lah. Yang namanya orang baru ditinggalkan oleh keluarga tercinta kok. Seperti itu. Siap. Nah selanjutnya nih, kan kasus ini udah hampir 6 bulan ya Pak. Hampir 6 bulan. Kalau menurut saya sih bukan hampir 6 bulan tapi udah setahun. Kenapa? Iya, karena sudah lewat tahun. Nah iya, dari 2021 sampai 2022. Kan setahun hitungannya. Gitu. Nah, kenapa kok kasus ini tuh nggak terungkap? Tapi saya nggak nanyain itunya nih. Bukan kenapanya nih. Pernah nggak nih Pak Heri ini membuat analisa sendiri, membuat kronologi sendiri? Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena kan saya dari awal juga tahu ya, Pak Heri ini ngawal kasus ini, memberitakan kasus ini kan dari awal. Terus wawancara saksi-saksi kan, beberapa saksi. Nah, di situ punya kesimpulan nggak? Ya kita ambil contohlah kayak Bapak Ahmad Taufan ya, yang sekarang sebagai kuasa hukumnya Danu. Beliau kan punya kronologi sendiri, ya kan, dan yang sekarang udah dilaporkan ke Bapak Presiden, gitu kan. Nah, kalau untuk Pak Heri sendiri nih, punya nggak istilahnya, saya nih pernah mengamati atau pernah mencoret-coret buku jadi sebuah kronologis yang utuh gitu. Gimana? Kalau untuk kronologi yang utuh, sebetulnya saya coret-coret mah ada sih ya. Tapi sebenarnya saya juga tidak ingin mempublikasikan tentang analisa karena ini kan untuk secara pribadi saya saja. Tapi gini, tapi seenggaknya dibocorin seatik gitu juga kan nggak apa-apa gitu. Dibocorin aja seatik. Ya, saya akan coba karena saya juga ada catatan kecil lah ya. Saya akan sedikit aja yang menurut saya ini sedikit aneh gitulah. Jadi saya akan coba, tetapi awalnya saya ceritanya begini ya Mas ya. Jadi dari awal kejadian tanggal 18 Agustus, saya mendengar beberapa orang, apalagi pihak keluarga, ada yang pernah bermimpi, ya kan? Atau bagaimana, walaupun sebetulnya saya anehnya waktu itu saya tidak pernah bermimpi sama sekali. Akan tetapi pada minggu kemarin sebenarnya saya itu bermimpi, tapi saya bukan berarti menceritakan mimpi dikaitkan dengan sebuah kesimpulan, bukan ya. Karena secara pribadi
saya juga berpikir bahwa yang namanya mimpi itu adalah kembang tidur. Karena saya pulasnya tidur, akhirnya saya bermimpi, kan seperti itu. Tapi menarik, walaupun mimpi, Iya. tapi menarik. Tapi kan gini, kan Pak Heri kan udah punya catatan nih. Ya, Seenggaknya walaupun coret-coretan tangan yang nggak jelas, tapi kan punya istilahnya tuh kronologis ya, walaupun belum mungkin kebenarannya itu ya paling 20% gitu. Iya. Tapi kalau digabungan sama mimpi itu tuh gimana menurut Pak Hairuddin, nyambung apa enggak gitu loh. Nah, makanya itu yang pertama harus digarisbawahi dulu bahwa saya itu tidak percaya akan kaitannya mimpi dengan hal ini. Nah, tetapi saya berpikir bahwa mimpi itu bisa karena kita pulas tidur atau bisa halusinasi, ya kan? Iya. Dan atau bisa saja karena misalkan kita juga kan suka mendoakan ya. Iya, Dan mungkin aja karena seluruh subscriber juga, seluruh rakyat Indonesia juga yang kebetulan menyimak kasus ini suka mendoakan. Iya. Dan karena kebetulan mungkin saya juga di sini sering memantau kasus di sini, yang akhirnya saya berharap ini sebuah petunjuk gitu kan ya. Kira-kira seperti itulah. Tetapi saya di sini tidak bisa menganalisa sendiri karena saya kan bilang saya itu belum mampu saya untuk menganalisa sebuah kasus untuk saat ini ya, seperti itu. Tetapi saya akan menceritakan saja dan mungkin teman-teman saya akan sedikit bercerita kepada teman sedikit kejanggalan tentang kasus yang terjadi di Subang. Wah, ngeri nih akan. Tetapi teman-teman sebelumnya boleh siapkan pensil atau ballpoint sama kertas. Jadi agar teman-teman juga bisa mencatat dan akhirnya teman-teman juga bisa menganalisa sendiri. Dan setelah teman-teman menganalisa juga ya, kalau teman-teman mau berkomentar ya silahkan aja untuk menulis di kolom komentar ya. Berarti ini coret-coretan sendiri ya? Ya, ini coret-coretan sendiri gimana? Ya maksudnya coret-coretan sendiri dan berdasarkan mungkin kejadian-kejadian aneh yang ada di sini gitu kan. Betul, dan saya sekali lagi saya berbicara ini intinya bukan kaitannya dengan mimpi ya. Iya. Ini saya kaitannya dengan data. Iya, Data yang saya miliki. Iya. Saya lihat kok ini seperti ini, kok seperti ini. Nah, makanya teman-teman kalau sudah siapkan ballpoint-nya, Berarti saya sekarang abaikan dulu mimpinya nih. Abaikan dulu mimpinya. Karena Karena kita mimpi itu langsung tidak ke penting. ini ya. Kronologis istilahnya, fakta-fakta yang terjadi dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, kurang lebih begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, terutama tentang kejanggalan-kejanggalan aja. Oke ya, langsung aja ya. Ya, siap. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kejanggalan tentunya. Karena mungkin setelah sekian lamanya saya mengikuti kasus Subang ini, dan saya juga punya catatan kecil lah. Kebetulan Mas Sulis nanya, dan ini tidak ada kaitannya dengan sebuah mimpi ya. Dan ini saya sekali lagi berbicara tentunya by data tentunya ya. Datanya nanti juga mungkin di channel saya akan tuliskan ya. Kita ambil datanya itu dari mana. Iya. Nah, kita ketahui Mas, kita catat juga ya bahwa kita berbicara kejadian ini. Iya. Kejadian itu tanggal 18 Iya. bulan 8 ya, Agustus ya. Iya, 18 bulan 8. Iya, 2021. 21. Iya. Ini ke satu nih ya. Ini kejadian. Ini kejadian ini kejadian sama saya ditulis kejadian. Iya. Kejadian Rajapati ya. Sekali lagi teman-teman, kita ingat tanggal 18 bulan 8 2021. Ini kejadian kan ya? Iya. Nah, lalu sekarang kita tulis aja semua dulu ya. Iya. Sekarang yang kedua, nanti saya akan uraikan satu-satu. Sekarang yang kedua, ini almarhum ini, almarhumah Amalia Mustika Ratu. Lahirnya ini tanggal 18 bulan 12 1989. bukan 89. Bukan ya? Tuh. Bentar. Kalau 89 sepantaran orang itu
1998. Nah, iya. 19 98. Iya. 1998 ini kelahiran Neng almarhumah Iya. Amalia ya. Iya. Terus yang ketiga sekarang tanggal 18 08 2015. Ini saya melihat di akta revisi pendirian yayasan, yaitu berarti ini pendirian ya, Iya. pendirian yayasan. Saya melihat di akta perubahan ini. Nah, terus yang keempat, ini TKP. TKP ini yaitu tepatnya di Kampung Ciseti, RT 18, RW 03, Desa Jalan Cagak. Sekali lagi mungkin bisa saya unjukin ya. Ini untuk kejadian tanggal 18 bulan 8 2021 ya. Iya. Kejadian ini tanggal 18 bulan 12 1998. Ini kelahiran almarhumah Amalia Mustika Ratu. Tanggal 18 bulan 8 2015 ini pendirian yayasan. Ini lokasi nih, lokasi TKP ini tanggal 18 bulan 3 bukan bulan 3 ya. RT 18 RW 03 Desa Jalan Cagak. Nah, ini saya melihat ada 4 angka yang sama dari mulai tanggalnya ya. Jadi pas kejadian itu tanggal 18 bulan 8. Terus yang kedua kelahiran Neng Amalia Mustika Ratu juga tanggal 18. Terus pendirian yayasan juga tanggal 18. Terus ini lokasi kejadian juga memang 18. Ya kan? Kok bisa sama gitu ya? Nah, yang justru jadi pertanyaan, ini tanggal ada bukan tanggal ya. Ada 4 angka yang sama gitu loh. Yang 3 ini tanggal, yang keempat ini lokasi TKP. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga yang bikin aneh sama saya, apakah ini suatu kebetulan atau ada apa dengan angka 18? Ataukah unsur kesengajaan? Atau apakah unsur kesengajaan? Itu menurut saya juga perlu pendalaman ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan apa namanya ya? Dengan kasus yang terjadi di Jalan Cagak. Kasus ini timbul tadi kan pertanyaan, apakah ini karena satu harta? Harta. Yang kedua tahta. Yang ketiga wanita, atau dalam kurung secara umumnya asmara aja. Iya, asmara. Nah, yang pertama kita kalau berbicara harta, berarti kita kan tahu kalau dikaitkan dengan sebuah kasus yang terjadi di Jalan Cagak, Iya. harta itu yang kita tahu nih, harta itu bisa berupa tanah, bisa. Harta itu ini kita bicara harta aja dulu ya, belum dikaitkan dengan sebuah kasus dulu ya. Iya. Jadi tanah, ya kan? Uang, emas, terus misalkan tabungan, Deposit. ya deposit, Saham. bisa. Atau mungkin di sini kalau berbicara di sini juga ada, walaupun yang saya tahu yang namanya yayasan itu bukan sebuah organisasi profit oriented ya. Iya. Tetapi lebih mengarah kepada sebuah lembaga yang lebih mengarah kepada sosial kemasyarakatan. Kita masukin aja di sini ada yayasan ya. Iya. Nah, lalu yang kedua ada tahta. Tahta itu kaitannya dengan sebuah kekuasaan, kedudukan. Apakah kedudukan itu apa atau seperti apa? Mungkin teman-teman juga tahulah untuk kedudukan ya, posisi ya di sini. Yang ketiga ini asmara. Nah, kenapa seperti itu? Ini mah dari bahasa kelaziman ya. Ketiga hal ini kadang-kadang orang menyebabkan menjadi buta.
menjadi lupa gitu loh. Betul, betul. Karena ketiga hal ini semua orang yang tidak sedikit orang menjadi lupa. Lupa diri. Lupa diri yang akhirnya berbuat jahat dan melakukan sesuatu yang akhirnya dapat menimbulkan kematian seperti halnya yang terjadi kasus di Jalan Cagak. Iya. Nah, ini kan secara umum global ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kasus di Jalan Cagak ini persoalannya itu karena harta, tahta, asmara. Apakah masuk ketiga-tiganya? Itu kan pertanyaannya kan? Iya. Atau salah satu? Dan ini menurut saya Atau bukan tiga-tiganya. Ya. Atau tuh bukan tiga-tiganya. Atau bukan tiga-tiganya. Bisa saja kan? Iya. Apakah tiga-tiganya ini bisa aja tidak karena unsur yang ketiga ini gitu loh. Betul. Bisa saja kan? Bisa saja. Nah, ini perlu yang memang dilakukan pendalaman. Yang pertama tadi dikaitkan dengan, apabila dikaitkan dengan tadi pernyataan itu kan sudah terpatahkan bahwa kita setelah mendengar ada rilis dari pihak Polda Jawa Barat dan itu dikatakan DPO, itu artinya bahwa semua saksi yang sudah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, baik mulai dari Polres Subang maupun Polda Jawa Barat, berarti tidak ada pelaku di sana. Ya kan? Iya, iya. Berarti yang namanya pelaku itu bukan keluarga korban. Iya. Ya kan? Berarti hilang sirna itu. Hilang sirna seperti itu. Tetapi di dalam menyikapi sebuah kasus kan mungkin ada yang disebut pelaku, ada yang disebut otaknya, ya kan ya? Iya. Nah, kalau untuk persoalan pelaku, saya rasa dengan statement yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar terkait STK itu semuanya sudah terpatahkan. Betul tidak ya? Betul. Jadi apabila ada pihak keluarga yang memang ya istilahnya harus apa ya? Dulu pada saat ada sebuah statement disampaikan oleh pihak kepolisian juga, bukan opini masyarakat. Itu disampaikan oleh pihak kepolisian juga. Kalau saat itu opininya yang seperti itu disampaikan oleh seseorang yang mungkin bukan pihak kepolisian, wajar mau marah seperti apapun. Betul sih. Ya kan? Iya. Nah, lalu sekarang ada lagi statement yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat terkait, ya intinya oleh Polda Jabar, terkait sketsa itu dan dibenarkan bahwa yang ada di sketsa itu DPO. Itu artinya sudah terpatahkan. Jadi kita juga senang kan mendengarnya ya. Iya. Bahwa dari sekian banyak saksi yang sudah dimintai keterangan itu bisa dikatakan bukan sebagai pelaku berarti. Ini bukan saya yang berbicara, tapi ini mengacu kepada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polda. Iya. Jabar gitu loh. Betul. Kan seperti itu. Nah, tapi gini nih. Gimana? Kan dari ketiga ini, kalau seandainya ini bukan dari tiga-tiganya, nih, bukan dari harta tahta wanita atau asmara ya. Ya. Ini bisa nggak kalau seandainya ini tuh pencurian? Sebenarnya apa pencurian apa perampokan? Tapi yang dicuri ini bukan harta gitu loh Pak. Karena kita tahu di rumah TKP itu ada duit kan? Ya kan? Ada duit dan duit itu nggak diambil. Ya. Gitu. Apakah pencuri ini mau mencuri sesuatu selain harta? Contohlah, karena rumah itu sebagai kantor yayasan, apakah mau ngambil data, gitu kan, atau mau ngambil apa, gitu, bisa nggak gitu? Kalau menurut Pak Heri sendiri nih? Bisa gimana maksudnya? Iya maksudnya, kan ini kita keluar dari konteks harta tahta wanita. Oh ya. Anggaplah itu terbantahkan kan di situ kan? Ya, terbantahkan sama ini. Oh, maksudnya tidak mencakup ke ini? Bukan. Bisa saja sebetulnya. Jadi apa bisa di golongan ini tuh sebagai sakit pencurian hati. Lah, pencurian. Ya. Pencurian, tapi ini tuh nyurinya tuh bukan harta, tapi ya data yayasan gitu kan? Kan kita kan nggak tahu yang namanya data itu penting loh daripada duit. Contoh aja nih. Saya ada data di laptop saya rusak, ya kan? Bagaimana caranya saya
saya berani bayar mahal itu tuh laptop gitu untuk mengembalikan data. Sebetulnya bisa saja, makanya kita kan ini Kan gini, HP Amel tuh hilang kan. Nah, maksud saya itu. Itu kan. Terus laptop juga, laptop apa bukan sih? iPad ya. iPad yang Nah, siapa tahu di situ tuh ada data gitu loh. Iya. Ada sesuatu data yang disembunyikan sama korban gitu. Betul. Yang belum di kan ada isinya apa kan di situ kan kita kan nggak tahu gitu loh. Benar-benar sekali. Dan begini Mas nih, kita tahu ya bahwa ini juga disampaikan mungkin berdasarkan apa namanya ya, hasil forensik, puslab for dan segala macamnya ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita mendengar ini karena kita mendengar dan itu juga sudah diberitakan yang namanya awal kematian itu kan awalnya itu katanya Ibu Tuti. Iya, iya. Ya kan? Nah, awalnya itu Ibu Tuti yang meninggal duluan dan ada selisih waktu dengan Neng Amalia Mustika Ratu itu sekitar 5 jam ya. Iya. Banyak juga yang menganalisa bahwa tidak nutup kemungkinan yang memang dieksekusi duluan itu adalah Ibu Tuti Suhartini. Nah, tetapi kalau dilihat dari jeda kematian ya, nah akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga nih seandainya yang menjadi awal itu sebetulnya bisa saja almarhumah anak. Iya, makanya. Akan tetapi melihat situasi anak yang dalam keadaan seperti apa, bisa saja ibunya ini akhirnya melindungi anaknya. Bisa terjadi. Saja kan, Bisa terjadi sebaliknya gitu kan. Gitu. Nah, mungkin itulah. Jadi teman-teman semuanya yang saya sampaikan kepada teman-teman pada video kali ini adalah jadi berbicara tentang tanggal itu intinya, Mas. Iya. Yang pertama tanggal 18 Agustus 2021 kejadian. Yang kedua 18 bulan 12 1998 kelahiran Neng Amalia Mustika Ratu. Yang ketiga tanggal 18 bulan 8 2015 ini akta pendirian yayasan. Lalu tanggal 4 yang poin keempat yaitu TKP RT 18 RW 03. Nah, ada kesamaan tanggal di sini yang menurut saya ini mungkin bisa dengan sebuah harapan dapat lebih dikaji lebih dalam ya oleh pihak kepolisian dan mudah-mudahan dari kajian seperti ini juga bisa menghasilkan sebuah petunjuk gitu loh, Mas. Betul. Gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang apalagi yang sudah mencatat nih tanggal-tanggalnya supaya memang tidak salah juga dan untuk memberikan pendapat. Iya. Jadi pada saat ini saya kan tidak berasumsi sebenarnya ini menganalisa. itu pertanyaan ini tuh kita tujukan ke pelaku. Kenapa kok bisa sampai kayak gini gitu? Betul sekali karena hanya pelaku yang tahu. Nah, untuk apakah ini kebetulan atau memang ada apa dengan angka 18? Kira-kira seperti itulah, Mas. Siap. Jadi mudah-mudahan yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini juga mungkin ya syukur-syukur ya kalau sudah memang ada yang menelaah sampai sejauh itu gitu. Kalaupun misalkan tidak ya ayo kita sama-sama untuk bagaimana bisa mengkaji, untuk mempelajari betul. terkait kesamaan angka 18 ini gitu. Gitu, Mas. Siap, terima kasih. Mungkin perbincangan kali ini dicukupkan saja, Pak. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan. Tapi ini pertanyaan saya dijawab di session berikutnya aja ya. Dan perlu disampaikan juga, Mas. Ini kan saya baru ada huruf angka 18 4 huruf yang sama ya. Dari mulai tanggal sampai alamat TKP. Tapi di season berikutnya juga nanti akan kita bahas. Saya masih punya angka 4 yang sama lagi. Dan saya juga mau ini juga, Pak, ini. Nih, untuk season berikutnya
Saya Iya. mau nanya ini nih, Mau nanya masalah kenapa kan waktu itu ketahuan bahwa di bagasi mobil itu ada kaki nih, ada kaki, Iya. ada satu kaki kelihatan gitu Iya. kan ya. Dan yang katanya itu, kata Pak Kades itu adalah kakinya Bu Tuti, Ya. ya kan. Dan itu kan di situ nih, saya ngomongnya keluarganya nih, keluarga terdekat korban. Ya. Itu kan tahu. Sedangkan di rumah itu tuh ada 2 orang. Satu Bu Tuti, keduanya itu Neng Amel, ya Ya. kan. Keluarga ini kan udah lihat. Sedangkan di rumah itu kan ada 2 orang. Ya. Di mobil itu kelihatan satu. Kenapa dari keluarga ini nggak berani buka? Ya. Atau polsek ini nggak berani buka bagasi dulu gitu loh Pak, Iya. ya kan? Dan katanya kan identifikasinya bahwa Neng Amel ini kematiannya belum lama Pak. Gitu. Apakah kalau seandainya pagi-pagi ini bagasi itu dibuka, terus di situ ada Neng Amel yang masih hidup, istilahnya kan masih Bernapas lah. masih ada denyut-nadinya Ya. gitu kan? Kok kenapa nggak ada yang mau buka gitu Pak? Apa dari pihak keluarga? Pokoknya saya pengen lihat dulu nih, anak saya tuh di situ apa enggak gitu kan? Posisinya kedua orang kan, di rumah Karena 2 dalam orang. kondisi di mobil yang sudah berbeda gitu. Dalam kondisi mobil yang sudah berbeda, dan terusnya lagi di situ udah ketahuan bahwa kakinya itu kaki Bu Tuti, walaupun Ya. kelihatannya kan cuma satu, tapi Ya. posisi di rumah itu kan ada 2 orang. Dan berarti kan yang satu ini kemana gitu? Kenapa polisi atau keluarga korban ini nggak berani ngebuka gitu Pak? Oke, ini menjadi catatan. Iya, karena sebenarnya ini banyak pertanyaan juga yang kayak gitu. Kok kenapa sih nggak berani gitu? Ya, makanya ini menjadi catatan. Walaupun kalau kasus kayak gitu emang kita takut. Ya. Tapi kalau aku sebagai keluarga, seandainya nih aku sebagai keluarga, ya pokoknya ngotot tuh. Iya. Iya kan, itu siapa tahu kan, kita kan nggak tahu kondisinya di kayak dalam. gimana, apakah dia udah meninggal ataukah belum kan, kita Iya. kan nggak tahu kan. Iya. Posisi ada kaki ngacung ataukah dia diikat lah, kan kita nggak tahu, apa dia disekap kan nggak tahu. Nah, makanya Emang tapi gini pertanyaannya, dan emang ketahuan nih emang ketahuan kaki. Ya. Tapi orang-orang di luar itu apakah tahu itu tuh udah jadi mayat? Iya. Kan belum. Setelah dibuka baru ketahuan jadi mayat, ya kan? Kenapa nggak ada yang berani buka gitu? Itu pertanyaannya itu. Iya, mungkin pertanyaannya mungkin karena takut atau karena hal lain. Nah, oleh karena itu, karena Tapi ini sangat menarik. Bedanya ntar aja ya. Maksud saya itu tadi yang saya akan sampaikan. Nanti kita akan dibicarakan lagi pada saat saya akan membicarakan ada angka yang sama lagi. Ada Siap. 4 angka yang sama lagi. Di besok lah kita akan coba lagi itu bicarakan, dan saya akan sekali lagi untuk kali ini kan ada yang menjadi inti persoalan adalah kesamaan angka 4 angka yang sama ya. Nah, besok atau lusa kita akan bahas lagi ada 4 juga angka yang sama juga. Ya kan? Dan sekaligus akan kita coba untuk berdiskusi dengan sebuah harapan teman-teman semuanya juga dapat memberikan pendapat dan sarannya. Iya, apalagi untuk yang tadi saya paparkan ya. Jadi ini kalau menurut saya ini sangat menarik Pak. Kenapa menariknya nih? Di rumah ini ada 2 orang. Iya. Ketahuan kaki satu di mobil. Kenapa gitu nggak berani buka? Kalau polisi nggak berani buka nih, polisi setempat nggak berani buka dan nungguin tim Inavis, kenapa dari pihak keluarga korban nggak berani buka? Apakah takut kalau buka bagasi itu dikira pelakunya karena ada sidik jari, gitu kan? Kalau karena ada sidik jari, ngambil aja sarung tangan apa lap gitu kan, bajulah copot buat buka bagasi, kan nggak kena meren. Ya, kalau ini sedikit aja ya, karena Mas ingin tahu. Kalau untuk saya pribadi, Mas, saya tidak akan berpikir sidik jari atau apa, untuk bagaimana bisa melihat dalaman, apalagi kalau mobilnya memang sudah
posisi yang berbeda. Iya. Tetapi kan dalam kondisi seperti itu juga kita tidak tahu. Kita bisa ngomong seperti ini karena kita lagi baik-baik saja. Iya. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang panik, lupa apa yang mesti dilakukan. Siap, sebentar. Kita lanjutkan besok. Oke, cukup Oke. sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.